saudara-saudara semua, shalom. Shalom. Enaknya pagi hari ini Pak, song leadernya Om sudah membahas hampir semua khotbah saya. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang hope, pengharapan. Kita hidup di dunia ini bukan berarti nggak ada masalah. Kita hidup di dunia ini bukan berarti nggak ada tantangan. Kita hidup di dunia ini bukan berarti semuanya akan baik. Oh, kita hidup di dalam kasih karunia itu. Oh, kita tahu kasih karunia, kita udah mengenal tentang kasih karunia. Saya udah dengar Joseph Prince banyak, ataupun saya udah ikutan di sini pelatihan banyak, berarti saya nggak ada masalah. Berarti kalau ada masalah, enggak saudara. Setiap hari kita kalau sudah tidak ada masalah, berarti kita udah sampai di surga, udah ketemu Tuhan Yesus. Nah itu saudara-saudara semua. Tetapi ada perbedaan ketika kita mengenal kasih karunia. Bukan masalah menguasai kita, tetapi kita punya kuasa untuk kita mengalahkan masalah itu. Kita berkuasa, kita pun menjalani hidup kita. Kita bukan dikuasai oleh masalah kita, oleh galaunya kita, oleh kesulitan kita, bukan. Prinsipnya dari pengharapan yang pagi ini saya akan bagikan adalah kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Saya bahas paling apa? Yaitu ada di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, yang namanya kasih, dan di dalam kasih itu ada namanya berkat, dan di dalam kasih itu ada namanya kelimpahan, dan di dalam kasih itu ada namanya sukacita, ada namanya kekuatan, ada namanya kebahagiaan. Itu semuanya diberikan oleh Kristus dengan cuma-cuma. Ibu-ibu di sini jika belanja di toko Jogja dan mendapatkan gratis sebuah piring cantik, apakah yang akan ibu-ibu lakukan? Apa yang ibu-ibu lakukan? Ngambil. Halo? Ada ibu mana kan? Ada ibu bapak sih. Ya, apa yang ibu-ibu lakukan? Akan ambil. Kalau suaminya sudah sampai rumah dan suaminya belanja, ternyata dilihat ada kupon berhadiah piring cantik, dan waktu berbelanja mendapatkan 5 buah, saya berani jamin para ibu-ibu itu akan menyuruhkan, kamu balik aja ke Jogja. Kamu balik ke Jogja, balik. Kalau masih pengen tinggal di rumah, balik. Atau masih pengen makan malam, balik. Ya, seperti itu. Ini tuh adalah pemberian cuma-cuma. Ini adalah pemberian cuma-cuma. Gratis itu tuh bukan berarti tidak ada harganya.
gratis di sini itu oleh karena darah Yesus, penebusan Yesus yang sangat sangat mahal. Kita ini tuh berbicara sesuatu yang tidak pernah bisa dinilai di dalam bumi. Karena itu untuk kita berusaha berpikir kasih Yesus seperti apa, itu tuh tidak bisa. Kasihnya Yesus itu tuh di luar bumi. Karena Yesus sendiri yang turun ke dunia. Dia adalah Tuhan. Itu tidak masuk dengan logika kita, kan? Dia yang memberikan kita. Dia yang memberkati kita. Dan kita di sini tidak hanya yang kita bisa tidak ada yang kita bisa tambahkan, tidak ada perbuatan kita, sesuatu perbuatan kita yang bisa menambahkan berkat kita. Tidak ada sesuatu apapun juga yang bisa menambahkan kesuksesan kita di dalam pekerjaan. Sebagai contoh, saya kadang-kadang melihat gitu, ada orang ikutan seminar namanya kesuksesan. 100 orang hadir di seminar kesuksesan. Apakah ada jaminan setiap orang situ keluar bisa sukses? Seminar kesuksesan dari orang ini bla 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 bla, dia mengeluarkan buku. Apakah ada setiap orang yang masuk ke dalam ruangan itu dan keluar dia langsung jadi orang sukses? Enggak. Dia masih masuk di dalam kegagalan, masih masuk di dalam ini, tetap ada perbedaan. Ketika kita masuk di dalam kasih karunia, bekerja sama, apa tidak sama? Bangun pagi sama, ke kantor sama, menghadapi masalah sama, tetapi ada kuasa yang bekerja di dalam orang itu. Ada kuasa yang bekerja di dalam setiap apa yang dikerjakan. Sehingga sampai di dalam tulis firman Tuhan, Yusuf yang adalah budak itu tuh nggak punya apa-apa, nggak punya modal, nggak punya relasi. Dalam awal karirnya ditulis Yusuf itu adalah orang yang berhasil. Karena apa? Karena Tuhan serta dia. Oleh darah Yesus juga Tuhan itu selalu menyertai kita. Itulah prinsip dari awal, dari selalu adalah semuanya Tuhan yang bekerja. Tuhan yang selalu bekerja. Tuhan yang selalu bekerja lagi. Tuhan yang selalu berjalan di depan kita. Tuhan yang selalu memberikan harapan untuk kita. Seandainya kita lemah, jangan pernah lihat diri kita sendiri. Itu aja. Itu aja poin yang paling penting. Saya kemarin ikutan kebaktian di New Creation Church. Saya ikutan kebaktian kemarin di New Creation Church, dan semoga ini bisa menjadi ini intermezzo sedikit sebagai gambaran betapa cuma-cumanya kita tuh dapat. Betapa cuma-cumanya kita dapat. Ya, ini adalah kebaktiannya. Ya, saya foto. Nah, gini. Dibahas di situ itu tentang pertobatan. Semua di sini pasti berpikir bahwa ketika kita bertobat, namanya orang bertobat, Tuhan saya bertobat, dia harus menangis, dia harus menyesal, dan dia berjanji untuk tidak melakukannya perbuatan itu lagi, ya atau tidak? Itu adalah pemikiran kita yang normal. Pemikiran kita yang normal. Oh ya, bertobat, saya tidak akan melakukan ini lagi. Saya bertobat. Definisi Alkitab menurut Alkitab itu tuh diceritakan di 3 cerita ini. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Kita semua udah tahu. Tapi kalau dibahas lagi, ini lucu. Domba yang hilang, ceritanya domba hilang, gembala mencari, gembala mendapatkan, gembala memanggul, gembala membawa pulang,
Gembala berpesta. Apa yang dilakukan domba? Sesuatu yang hilang, kita berpikir bahwa orang bertobat dari hilang kembali ke yang benar. Bertobatnya menurut Yesus itu diceritakan di ayat tiga cerita ini. Semua yang dilakukan itu adalah gembala. Domba tinggal apa? Saya juga bingung. Dirham yang hilang. Perempuan menyusur semua lantai. Perempuan ngambil, perempuan dapat, perempuan berpesta. Tidak ada yang dilakukan oleh objek yang hilang itu, baik domba maupun dirham. Tidak ada yang tidak dilakukan, semuanya itu adalah pekerjaan dari gembala maupun perempuan. Yang dimaksud pertobatan di situ itu adalah itu. Dan yang terakhir itu adalah anak yang hilang. Anak yang hilang kembali ke rumah bapaknya itu bukan dengan motivasi, bapak saya bersalah. Enggak. Dia habis kekayaannya, dia udah gak punya kekayaan, udah habis kerja di kandang babi, lapar, baru ingat bapaknya, oh di rumah bapak banyak roti, di rumah bapak banyak roti loh, pembantu saya aja makannya enak kok, masa saya kelaparan, ya udah saya balik. Bukan karena motivasi, oh bapak saya bersalah. Ya, semuanya itu ada. Motivasinya pun salah. Yang penting apa? Dia datang kembali. Ketika dia datang kembali, bapaknya yang memeluk, bapaknya yang mengejar dia, berlari supaya nggak ada orang lagi yang mendapatkan lebih dulu daripada bapaknya. Bapaknya peluk, bapaknya cium, diambil lagi kekuasaannya, diberikan jubah, tandanya adalah ketika dipakaikan jubah itu adalah tanda kekuasaan, dipakaikan kasut itu tandanya apa? Miliknya lagi, jadi kepemilikan, namanya kasut. Yesus itu mati salah satunya itu adalah di kaki, ada lubang, jadi kalau kita bertemu Yesus kita lihat ada kaki di lubang. Dipakainya lagi cincin, tandanya apa? Kuasa. Karena di dalam cincin kalau kita mau melakukan segel tertentu, tandanya cincin itu. Dikembalikannya lagi semua dan dilakukan pesta. Dan anaknya berusaha ngomong apa yang dia rencanakan supaya dia diterima, sampai akhirnya nggak bisa ngomong, speechless. Itu karena apa sih? Karena kasih Bapa yang luar biasa besar. Ini gampang ini, pertobatan itu adalah kita membiarkan bagaimana kasih Tuhan itu bekerja di dalam kita. Bagaimana kasih Tuhan itu selalu berlimpah. Ini yang sesuatu yang sangat sulit diucapkan, karena ini tidak bisa hanya diomongkan di depan sini. Ini akan kita rasakan setiap hari. Betapa limpahannya itu luar biasa. Masalah datang pasti, tetapi di situ kasih karunia Tuhan akan dikali-kali lipat. Baik, kita masuk di dalam pengharapan. Pengharapan yang utama adalah Tuhan tidak akan pernah membuang umatnya dan miliknya sendiri. Tidak akan ditinggalkan. Itu adalah sesuatu hal yang selalu prinsip. Jadi dalam saat gelap pun pegang. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan. Dia akan melakukan apa yang dia sudah. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dasarnya apa? Karena di dalam dasarnya, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Ini adalah perjanjian yang baru dan kita masuk di dalam perjanjian yang baru. Dan aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tuhan pun tidak pernah mengingat dosa kita.
tidak pernah mengingat kesalahan mereka. Aduh, saya salah apa ya, saya salah. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudusnya. Kita mempunyai akses untuk ke Bapa. Kita punya akses untuk ke sesuatu yang besar, luar biasa, maha besar. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, karena Dia sendiri adalah pintu. Tadi dinyanyikan, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tepatnya adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu adalah yang membuat jalan bagi kita. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itulah, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Sebelum saya lanjut, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Kalau misalnya ditanya, hati yang tulus itu seperti apa? Oh, tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai jahat, tidak mempunyai berkata apa. No. Hati yang tulus itu adalah tetap bahwa Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Keyakinan iman yang teguh adalah keyakinan atas darah Yesus yang telah menyucikan kita. Itulah yang membuat selalu kita bisa masuk ke dalam Tuhan. Oleh karena itu, dengan hati telah dibersihkan dari nurani yang jahat. Jadi nurani jahat itu adalah apa? Saudara-saudari? Jadi tebak. Nurani yang jahat itu mengingat dosa. Kalau di depan Tuhan dan kita mengingat, Tuhan, saya berdosa, Tuhan, saya manusia yang tidak layak, Tuhan, saya tidak bisa apa, Tuhan, keluarga saya masalah saya. Itu bukan iman yang teguh. Iman yang teguh adalah lihat Yesus yang akan selalu mengasihi kita, Yesus yang akan selalu mengingatkan kita bahwa dosamu sudah diampuni. Inilah bayarannya, darah Yesus. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang unik. Jadi, ayat 23. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Baru dimasuk di dalam pengharapan. Marilah kita berpegang teguh. Coba diulang. Marilah kita berpegang teguh. Berarti ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa berpegang, ya atau tidak? Kalau Rasul Paulus di sini menulis, marilah kita berpegang teguh. Karena apa? Karena selain daripada Yesus, lingkungan kita, kondisi kita, identitas kita, kesulitan kita, itu akan membuat kita tidak berpegang teguh, ya atau tidak? Jika kita lihat diri kita sendiri, anggap kita lihat diri kita sendiri, yang ada apa? Oh, stres. Jika kita melihat masalah kita, pasti nggak bisa tidur. Jika kita nggak mungkin bisa berpegang teguh tanpa Yesus yang datang memberkati kita, Yesus yang akan menguatkan kita. Itu adalah prinsipnya teguh.
Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, karena Dia menjanjikannya setia. Pertanyaan, subjeknya yang memberikan pengharapan pada kita atau Yesus? Yesus. Jadi dengan kata lain, yang setia siapa? Kita atau Yesus? Yesus. Jadi dengan kata lain, seandainya kita tidak setia, Yesus tetap setia. Itu pengharapan kita. Itu pengharapan kita. Seandainya kita tidak setia dan kita gagal, Yesus tetap setia. Itulah yang kita pegang. Itulah yang selalu kita pegang. Seandainya kita gagal, Yesus bisa membuat kegagalan kita itu dikali lipat, 7 kali lipat. Jawabannya bisa. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Without wavering itu adalah bimbang, ini enggak. He who promised is faithful. Yesus itu selalu akan memberkati kita. Yesus itu setia. Di sini kata-kata hope, yaitu harapan, itu adalah Elvis, dan sikapnya adalah favorable and confident expectation. Jadi ekspektasi, harapan terhadap yakin penuh pada sesuatu dalam confidence, keyakinan, pasti. Jadi gambarannya gini, Yesus itu tuh sama seperti kita tuh berdiri di atas batu karang. Anggap batunya tuh segede gini, ya. Kita bisa gerakin nggak? Anggap kita berdiri di atas batu ini, kita bisa gerakin nggak? Kita loncat-loncat di situ, batunya tiba-tiba bergerak nggak? Ya bergerak kalau batunya kecil, cuma kalau batunya gede, dia tidak akan bergerak. Itulah pengharapan kita. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Pegang. Karena pengharapannya itu adalah kuat. Batu karang yang kuat. Di dalam Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi di dalam kandungan pengharapan itu terdapat kemuliaan kita. Apa lagi? Kemuliaan itu apa sih? Kemuliaan itu sesuatu yang itu ya. Kalau misalnya kemuliaan itu adalah, misal saya bekerja, yang mulia apa sih? Saya sukses, sederhananya itu. Saya yang lagi sedih, kemuliaan itu apa sih? Saya bahagia. Itu adalah pengharapan. Dan di dalam firman Tuhan, Christ in you, di dalam bahasa Inggrisnya Christ in you, Kristus sendiri ada di dalam kita. Kristus mau kemana-mana, Kristus jauh mana, enggak di dalam kita. Kenapa? Karena roh Tuhan itu ada di dalam kita. Roh Tuhan itu nggak akan pernah bisa lepas. Kenapa? Nggak bisa lepas. Karena di sininya itu udah kudus, perfect penebusan darah Yesus. Didasari oleh apa? Didasari oleh salib. Jadi berkat saudara,
kesuksesan saudara, kesehatan saudara, kebahagiaan keluarga saudara, kerja saudara, semua didasari oleh dunia. Enak bukan? Amin saudara-saudara. Dan di sini itu dijelaskan di Ibrani 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kalau pengharapan kita tidak bisa melihat ke depan, kita black out. Sama seperti perempuan datang kepada Yesus, dia perempuan pendarahan, sudah bertahun-tahun dia berdarah, uang udah habis. Dan kebayang sih, saya selalu gambarin adalah, coba anggap perempuan perdarahan itu adalah saudara. Iya, gampangnya kalau laki-laki susah, anggap aja ini sobek, serok, keluar darah, seret, dan itu terus ngalir terus aja terus, ngalir, nggak banyak sih, sedikit terus, kebayang nggak badan kita tuh serusak apa, sekering apa badan kita, karena badan harus memproduksi terus, darah keluar terus. Ya untung nggak mati. Cuman di situ perempuan itu tuh udah hopeless, tidak ada lagi pengharapan di dia. Dia tuh melihat Yesus, kalau aku pegang ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Dia tuh punya iman belum? Tuh, dia punya iman. Dia punya pengharapan apa? Ya, pokoknya saya pegang, sembuh. Dah. Ada ayat-ayat tambahan? Enggak, dia cuma lihat Yesus, Tuhan saya akan sembuh. Hanya itu. Dan dari situ iman masuk. Iman itu dasar dari semuanya. Di Roma 5 ayat 1, sebab kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi keuntungannya, satu, kita hidup di dalam kasih karunia. Saya ulang lagi, kita punya damai. Coba kita coba gini ya, sekali-sekali saudara ngomong ini. Coba kita bisa bayangkan Yesus itu seperti apa. Coba bisa membayangkan gitu ya. Dan gitu kita berkata, damai. Enak gak? Coba kita bayangkan Yesus dan lihat damai yang diberikannya di sini. Itu enak. Damai sejahtera. Yang Yesus berikan itu tuh damai sejahtera. Keuntungan yang pertama. Doa kedua adalah kita mempunyai akses iman itu pada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita mampu berdiri dan bermegang di dalam pengharapan. Sebagai catatan, pengharapan yang diberikan oleh Yesus itu bukan pengharapan yang sama seperti dunia. Contoh, misal saya punya toko, pelanggan datang, lalu saya berkata kepada orang pelanggan itu, semoga Anda bisa datang lagi ya. Kalau misalnya toko itu kemahalan, saya bisa jual barang dan kemahalan, pasti orang, oh iya, saya pasti datang lagi. Dan hari berikutnya kita tidak mungkin datang lagi, ya atau tidak? Itu adalah hal yang normal seperti itu. Pengharapan dunia itu tuh selalu memberikan kepada kita itu hanya persentase.
Ketika kita memulai bisnis, kita investasi di bisnis ini, kemungkinan berhasilnya berapa persen? Kemungkinan besar 90% berhasil. Wah, boleh. Saya kasih setangan duit. Ini berapa M. Habis itu, wah ternyata kagak. Oh, kenapa? Katanya 80% berhasil. Ya, ada 10%-nya yang membuat itu jadi gagal. Itulah dunia. Pagi hari ini, saya mau menekankan, Yesus itu adalah pengharapan kita, dan kita berdiri teguh di atas itu. Kita tidak usah takut. Tetap lihat Yesus. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara, jangan pernah melihat kesulitan kita, masalah kita sebagai sesuatu yang tidak terpecahkan. Firman Tuhan berkata, oleh karena Yesus, kita itu tuh bermegah di atas kesulitan kita. Oh, kita tuh akan lebih kuat lagi setelah kita mengalami kesulitan. Dan sesuatu yang berharga itu tidak pernah keluar dengan gampang. Hanya dengan, oh nggak ada apa-apa, dan gampang, beres. Itu akan jadi mahal. Enggak. Sesuatu yang mahal itu adanya di bawah bumi, dia kena tekanan yang berat, yang sudah selalu sering diceritakan. Bagaimana terbentuknya berlian, itu karena dikasih tekanan bumi yang luar biasa besar. Dikasih pressure, dan itu bertahun-tahun dan menghasilkan apa? Satu berlian yang mahal. Struktur karbon yang sama yang ada pada berlian itu adanya pada mana? Pensil, isi pensil itu. Harganya nggak ada. Dibuang, patah buang. Kalau nggak jadi hadiah di hotel, ya sama teman di hotel Horizon, ya ini kasih pensil, ya bawa pulang sampai rumah nggak tahu mana, hilang, itu terjadi. Nggak ada harganya. Karena apa? Tidak mengalami pressure. Jadi saudara-saudara, jangan melihat sesuatu sebagai ya saya nggak ada harganya loh, saya nggak bisa apa-apa loh. No. Justru ketidakbisaan kita, kelemahan kita, masalah kita itu akan membuat kita jauh lebih kuat daripada hari kita sebelumnya. Saya ngomong gini enak gak? Enak banget ngomongnya, gampang banget. Cuma nggak ada lagi yang saya bisa ngomong. Hanya Yesus saja. Kita tuh punya pengharapan, itu benar. Firman Tuhan ini ya dan amin, dan itu dibayar di atas kayu salib, dan mahal. Dan yang satu lagi terakhir, ini adalah penutup. Pengharapan tidak mengecewakan. Saya tahu ketika kita berada di dalam tantangan, semua itu gelap banget. Saya tahu ketika kita berhadapan dengan masalah, apalagi anak punya masalah, terus anaknya aneh gitu, ngapain gitu kan, nggak pulang seharian gitu kan, dijamin pasti orang tuanya stres gitu. Karena saya tahu saya pernah nggak pulang sampai jam berapa, ayah saya nggak tidur sesuai dengan jamnya saya pulang, stres. Ya, kita punya pengharapan Yesus. Lihat Yesus.
Jangan takut. Firman Tuhan berkata, pengharapan kita akan Yesus itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena ini tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itulah kasihnya. Kembali lagi kepada apa? Kasih yang saya bahas dari awal. Kasih itu adalah apa? Kasih itu adalah cuma-cuma loh. Kasih itu adalah free man, free. Buka Google, buka email, bikin account, ada tulisan free, semua orang langsung punya. Dengan cepat. Buat sistem operasi, buat handphone, Android free, langsung semuanya. Wah, berbagai macam peralatan semua jadi buatan dengan Android, dimasukkan Android, karena itu semua free. Apalagi kasih Tuhan, kasih Tuhan itu free. Pengharapan buat Tuhan itu free, itu luar biasa. Pegang dan kita nikmati, kita tuh bisa bermegah di atas kesulitan kita, di atas kegelapan kita. Dan setelah kita keluar dari masalah itu, kita akan tahu bahwa kita jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kita jauh lebih mulia. Kita mampu menghadapi hidup untuk berkuasa lagi di atas bumi. Baik, sekian, ini adalah firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua.